Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa rumah subsidi itu terasa sumpek dan terasa panas. Penyebab yang pertama adalah tidak adanya sirkulasi udara yang baik. Biasanya masyarakat ataupun orang-orang yang tinggal di perumahan itu tidak membuat space di area belakang, yang akhirnya udara yang masuk dari depan tidak bisa keluar dari sisi belakang. Maka dari itu, untuk mengatasi sirkulasi udara tersebut, maka jangan sampai menghabiskan space yang ada di area belakang. Jadi jangan sampai area belakang ini dipakai fungsinya untuk seluruh bangunan. Jadi saya sarankan supaya udaranya itu baik dan terlihat lega, maka dikasihlah space ataupun ruang yang ada di belakang. Yang kedua adalah terkait penggunaan bahan bangunan. Jadi bahan bangunan yang digunakan itu terkadang tidak memenuhi standar. Maka dari itu, hawa panas yang diserap oleh bangunan tidak bisa diisolasi dengan baik. Salah satu contohnya adalah misalnya kayak dinding. Dinding yang digunakan biasanya menggunakan dinding batako, dan itu secara fungsinya memang kurang untuk bisa mengisolasi panas. Kalau kepengin rumahnya adem, maka dinding yang digunakan mungkin bisa pakai opsional adalah bata merah, karena bata merah bisa meredam panas. Yang kedua misalnya tidak menggunakan area plafon, misalnya tidak memakai aluminium foil. Biasanya dengan tidak memakai aluminium foil ataupun di area atap tidak memakai aluminium foil juga, maka intensitas panas suhu yang dihasilkan dari sengatan matahari itu tidak bisa diredam gitu. Dan yang selanjutnya adalah penempatan rumah ya. Jadi area-area yang posisinya itu menghadap matahari itu biasanya akan terdistribusi panas yang berlebihan, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Jadi biasanya itu adalah rumah-rumah yang menghadap timur ataupun rumah-rumah yang menghadap barat. Jadi salah satu hal contoh kayak seperti rumah yang menghadap timur itu akan mengalami durasi waktu panas yang cukup sedikit lebih lama dibandingkan dengan rumah yang ada menghadap ke barat. Jadi durasi panas itu sekitar mungkin 3 jam ya, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi rumah yang menghadap timur durasi panasnya seperti itu. Sedangkan untuk rumah yang menghadap barat itu durasi panasnya cukup lama ya. Biasanya dari jam setengah 1 siang sampai sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, tergantung dari vegetasi yang ada di luar itu seperti apa. Maka dari itu, untuk mengatasi rumah-rumah yang menghadap barat ataupun menghadap timur, maka diperlukan yang namanya buffer ataupun secondary skin kayak gitu. Misalnya saya beri contoh, ketika untuk membuat buffering secara alami bisa menggunakan vegetasi dari pepohonan, supaya apa, distribusi panas atau pancaran sinar matahari itu tidak bisa menembus langsung terhadap intensitas suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Ataupun jika tidak menggunakan buffer dari vegetasi alami, bisa menggunakan dari apa, secondary skin dari bahan-bahan material. Misalnya contoh apa, yaitu menggunakan fasad secondary seperti kisi-kisi, jadi bisa meredam panas, ataupun bisa menggunakan roster kayak gitu salah satunya. Yang selanjutnya adalah biasanya kenapa sih rumah yang ada di perumahan itu tetap panas meskipun menghadap timur atau menghadap selatan ataupun menghadap ke utara. Salah satu faktor yang paling dominan mungkin terjadi karena penggunaan material atap yang tidak bisa meredam panas kayak gitu. Salah satu contohnya adalah penggunaan material asbes yang tentunya tidak bisa mereduksi panas sinar matahari. Nah, penggunaan material atap ya kan, tanpa adanya buffering dari aluminium foil, akhirnya sengatan matahari itu tereduksi menjadi suhu yang panas di dalam ruangan. Dan ketika
suhu panas di ruangan itu tidak bisa tersirkulasi dengan baik, maka akan menciptakan suasana yang panas di dalam rumah, dan ini akan membuat uh, suasana di dalam rumah itu tidak baik atau nggak enak dan nggak nyaman kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah bicara terkait faktor eksternal. Itu kenapa sih rumah-rumah yang ada di perumahan subsidi itu biasanya eh, tidak nyaman, terutama karena suhu panas. Itu salah satunya adalah karena iklim dan cuaca. Jadi iklimnya memang mungkin masih musim kemarau atau cuacanya tidak terlalu bagus ya untuk tinggal di rumah, makanya faktor-faktor tersebut bisa direduksi dengan apa, vegetasi yang ada di lingkungan. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah renovasi rumah, itu diperlukan yang adanya namanya pembelajaran bahwa nggak semuanya bangunan, space, ruang atau lahan itu harus dibangun. Itu yang dibutuhkan itu adalah apa, butuhnya sirkulasi, terus material-materialnya harus seperti apa, yang artinya supaya teman-teman semua itu ketika tinggal di rumah itu tidak merasakan hawa panas yang berlebihan. Mungkin itu saja ya, beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa rumah subsidi itu sangat panas. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.